sampai lebaran kuda masih akan ada unjuk rasa. Selamat malam pemirsa, kita bersua lagi dalam Prime Time Talk. Saya Doni De Keizer. Pemirsa, Presiden Joko Widodo terus melanjutkan konsolidasi politiknya. Kemarin Presiden kembali bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan menjegal Jokowi. Tanda petik pemirsa, ini juga akan menarik untuk kita diskusikan nanti. Dan sikap Prabowo ini mendapat apresiasi dari banyak pihak. Sementara partai pendukung pun kembali menegaskan tetap akan menjadi bagian dari pemerintah. Bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menegaskan tetap mengantarkan pasangan Jokowi JK sampai selesai tugas selama 5 tahun masa jabatan. Di tengah konsolidasi politik Jokowi bersama politisi, ulama, dan militer, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membantah kabar yang berhembus bahwa kabarnya dirinya berada di balik aksi massa tanggal 4 November lalu. Nah, pertanyaannya, seperti apa manuver para aktor politik saat ini dan siapa sebenarnya yang sedang bermanuver yang katanya ingin mengganggu, menggoyang-goyang atau bahkan menggeser Presiden Joko Widodo? Ini yang akan kita diskusikan bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Saat ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Fuad Bawazir, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo, dan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat malam Bapak sekalian, apa kabar? Malam. Pak Fuad sehat? Baik. Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya Pak ya? Mas Roy apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Mas Gun? Selamat malam Mas Doni. Apa kabar? Baik, baik. Partai apa sekarang? Partai Iski. Kalau itu kita seiman semua. Sama. Kita sama. Tapi malam ini kita bicara bukan sekedar komunikasi politik, begitu kan? Dari pandangan Mas Gun, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang ini bicara komunikasi nonverbal ya, komentar Anda? Kalau kita lihat memang ada beberapa dimensi komunikasi politik dalam perjumpaan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya. Jadi kita lihat dulu konteksnya. Konteksnya prakondisi sebelum 4 November jumpa. Ini pasti ada maksud, tujuan, dan message politik yang jelas. Ya, ini satu prakondisi supaya kemudian muncul instrumental conditioning istilahnya dalam komunikasi politik. Ya, ini situasi yang jauh lebih bisa under control. Nah, kemudian setelah 4 November kan jumpa lagi dengan ulama, dengan NU, Muhammadiyah, 17 ormas, kemudian TNI, Polri. Itu maknanya dua. Satu, maknanya adalah public relation politik dengan model Grunigian istilahnya. Model Grunigian itu adalah menciptakan understanding, pemahaman yang sama. Supaya kemudian ini muncul situasi yang jauh lebih kondusif. Nah, kalau TNI Polri saya lihat itu pada rentang kendali. Yakni memastikan bahwa sebagai panglima tertinggi dia harus memastikan TNI Polri itu berada dalam satu loyalitas pada presiden, meskipun yang ditunjukkan kepada publik sebenarnya adalah dimensi simboliknya. Itu yang soal pasca situasi 4 November. Nah, ini bisa kita maknai pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kemarin adalah reinforcement, peneguhan situasi itu. Ini kan kalau Mas Doni lihat eskalasi luar biasa, titik kulminasi karena banyak sekali keterlibatan aktor. Maksud saya, aktor itu bisa yang kemudian betul menuntut kasus hukum. Ya, ini gimana nih? Kasus dugaan penistaan agama, ya kan? Dan ini kan lintas teritorial nih, bukan hanya soal DKI, tapi ada satu dimensi di mana ada symbolic convergence, penyatuan simbolik. Penyatuan simboliknya itu adalah dugaan penistaan agama, sehingga kemudian orang berkumpul. Kemudian ada dimensi politiknya, jangan lupa, karena agenda-agenda politik sedang berjalan dan waktunya juga berdekatan, yakni pilkada DKI. Dan ada lagi sejumlah pihak juga yang mengaitkannya dengan tuntutan beberapa orang yang kemudian menjadikan tuntutannya melebihi tuntutan hukum, yakni misalnya menuntut Pak Jokowi mundur. Nah, dimensi-dimensi itu dimensi politik. Dimensi hukumnya adalah meminta penegakan hukum atas dugaan penistaan agama atau penodaan agama. Bukannya memang sasaran utamanya ke Jokowi, Ahok cuma sasaran antara. Makanya saya melihat disitulah ranah hukum dan ranah politik itu berkelindan. Maka kemudian saya melihat
pertarungannya bukan lagi pertarungan Pak Ahok versus yang lain kompetitor di DKI, tetapi juga ada dimensi ke atas, yakni nasional. Ya, jadi pilkada rasa pilpres ya. Ya, proses pilkada menjadi trigger. Iya, iya. Tapi Pak Fuad menjawab kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang ini adalah kunjungan balasan begitu ya. Anda mencermatinya ini sebenarnya bukan sekedar bahas komunikasi politik, Mas Gun tadi saya pinjam. Ini juga sebenarnya dari gesturnya kan juga untuk meneguhkan bahwa tenang, aman, saya di belakang Anda Mr. Presiden, dan ini juga menyampaikan apa sebenarnya Pak? Ya. Sebetulnya hubungan antara pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi ya dengan partai-partai politik secara umum pada dasarnya paling tidak juga dengan Gerindra memang tidak ada masalah. Masalah di mana sih tunjukkan? Saya nggak lihat ada masalah hubungan dengan parpol-parpol segala macam, itu nggak ada masalah. Semuanya hubungannya biasa-biasa saja. Di tingkat elit? Iya, normal-normal saja gitu. Semuanya ya berjalan biasa gitu loh, nggak ada. Justru yang jadi masalah itu adalah para politisi khususnya presiden itu harus mampu memanage supaya ini nggak masuk angin ke yang mana-mana. Saya ingatkan Pak analog ya, ketika tahun 97-98 saya di pusat pemerintahan itu. Ada krisisnya itu mata uang rupiah anjlok. Saya coba yakinkan kepada Pak Harto, Pak Presiden, ini masalahnya adalah kurs rupiah yang gonjang-ganjing. Kita fokus kepada ini Pak. Ini ada orang yang masuk, wah ini masalah bawa bunga, ini masalah bawa cerita, macam-macam. Sampai saya waktu itu, mohon maaf, saya ingat betul, saya ingatkan, Bapak ini meja Pak, saya ibaratkan ekonomi Indonesia Pak. Kebakaran di sini Pak. Mari kita fokus kebakaran di sini. Jangan buka peluang kepada yang lain-lain. Wah, tapi karena semua orang ngasih masukan ini, bikin kebakaran ini macam-macam yang, ya kan? Sama saja. Agar ini juga tidak ada ulah macam-macam, tidak ada manuver politik ini itu dari siapapun juga ya. Sebagusnya itu kita harus mampu memanage, dikembalikan aja fokus ke masalah isu penistaan agamanya itu. Titik ke situ. Kalau ini tidak dimanage dengan cepat, dengan baik, itu sudah seperti tadi, isunya kebakaran uang, kurs, lain-lain masuk. Penistaan agama, udah. Karena barangkali ya kalau kebetulan, ini renungan saya, kalau kebetulannya itu Pak Ahok itu baru ada sekali ini masalah Al-Maidah gitu ya, terus minta maaf, kayaknya sih dimaafin selesai tutup buku tuh. Ada kemungkinan gitu karena lagi maju pilkada kan. Cuman kan masalahnya ini kebetulan sudah ada skandal-skandal, bukan skandal isu-isu kasus-kasus yang lain gitu, yang kebetulan itu semuanya itu mental. Udah ada BPK yang biasanya baru pertama kali ini ada laporan BPK itu mengenai kerugian negara tidak dipakai baru sekali ini. Ketemu mental. Nah, masalah-masalah seperti itu. Kalau masalah penistaan mah umum, udah sering kejadian. Bukan cuma Ahok ya. Alah di Bali ada, Arswendo ada, dan paling banyak yang paling melakukannya malah terus terang aja. Kebetulan di Bali pas pelakunya orang Kristen. Tapi nggak gitu. Yang paling banyak orang Islam, yang paling banyak dihukum melakukan penistaan agama. Semua orang Islam nggak pernah ada ribut. Pak Fuad, mejanya Pak Harto kan beda dengan mejanya Pak Jokowi. Mungkin karena sekarang mejanya Pak Jokowi itu banyak sekali yang lempar di atas meja kebakaran kecil di mana-mana. Ini bisa jadi entry point. Itu perlunya mampu memanage. Maksudnya presiden nggak fokus begitu ya? Iya, manage masalah penistaan agama ini di manage. Ini kan biasa rutin ada terus. Betul. Iya Tapi kan para pemain-pemain lain ini mumpung nih. Ini tidak manajenya itu kemampuan memanajemen masalah isu ini kurang, kurang canggih. Maksudnya lah. kemampuan manajemennya presiden kurang canggih. Dalam mengatasi ini sehingga masuk itu. Ulah macam-macam itu bisa karena lama. Itu tadi seperti yang saya pernah alami. Jadi saya yakin. Tapi gitu. kan politisi atau para aktor yang berkepentingan pasti senang sekali kalau ada kasus seperti ini kan. Ini kan momentum untuk masuk gitu loh. Kalau ada krisis politik, lama nggak ditangani akan menjalar ke krisis ekonomi, kemudian jadi krisis multidimensi. Sama aja dan sebaliknya kalau ada krisis ekonomi kayak dulu hanya kalah kurs, masalahnya zaman Pak Harto kurs, kelamaan kurs tambah-tambahin itu tadi nggak difokus penyelesaiannya ya, karena terus aja banyak pemainnya zaman itu juga, terus para ekonom-ekonom senior, bos-bos saya juga, saya maunya begini, dia pada masing-masing punya agenda macam-macam, tapi ini bidang ekonomi. Akibatnya menjadi krisis politik multidimensi. Itu jadi kemampuan memanage masalah itu adalah penting, harus cepat di manage. Betul. Gitu. Saya pinjam statementnya Pak Fuad, katanya yang apa ya istilahnya naruh masalah macam-macam itu salah satunya Pak SBY ya Mas Roy. Nah, itulah akibat
tafsiran yang salah. Jangan-jangan perlu mendatangkan juru tafsir. Nah, gini, ya kan kemarin juru tafsir yang nggak jelas itu, ya kan? Presiden butuh juru tafsir maksudnya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan betul, kita perhatikan dengan detail ya, atau kita transkrip lah supaya nanti nggak ada yang menyalahkan ya. Yeah. Jadi harus ditranskrip pakai telinga yang betul ya gitu. Jadi kata pakai penting juga. Ya. Nah, di transkrip statement Pak SBY pada tanggal 2 November sepanjang durasi 46 menit 13 detik itu Dalam press conference. Ya, dalam press conference itu clear sekali bahwa persis apa yang dikatakan senior kita Pak Fuad. Presiden harus fokus pada inti permasalahan. Fokusnya apa? Ya kasus penistaan agama. Yeah. Dan bahkan ini lucunya Mas. Teman-teman jurnalis saya kira juga perlu mengkritisi jangan-jangan Indonesia itu lagi di frame oleh media internasional. New York Times aja salah ya dalam mengartikan itu. Dikira Pak SBY dalam statementnya itu meminta dihukum Ahok itu. Nggak ada statement sama sekali. Jelas sekali. Itu media framing menurut Anda? Iya. Kalau menurut saya juga orang Berarti luar negeri berkepentingan ya? Iya persis lah. Kalau nggak mungkin lah dalam satu hari kemarin puluhan media dari luar negeri dengan frame yang sama. Ini kan kasus ini kan ngeri-ngeri sedap nih. Ya, Kalau kata lucunya Pak gini, Sultan, ya. lucunya gini. Saya menggunakan saya lagi menggunakan orang ilmu komunikasi ya. Jelek-jelek ini saya penasihat Iya, juga. sarjana komunikasi kok. Iya, jadi artinya Wah, ini sudah tekanan ini. Intervensi bagi presenter. Bukan, artinya gini. Sarjana komunikasi. Artinya adalah bahwa media internasional saja bisa salah mengartikan. Padahal jelas betul. Di menit ke-23 ya 21 sampai 23 itu jelas betul Pak SBY mengatakan kalau memang Pak Ahok tidak bersalah, ya biarkan hukum yang menilai. Kalau memang Pak Ahok bersalah, ya biarkan menilai. Fokus pada bahkan tidak pernah ada kata-kata kemudian untuk mendorong itu, tapi ini sebuah nasihat. Betul. Nasihat yang sangat clear dari orang yang sudah dipercaya oleh masyarakat di Presiden Republik senior ini. ya. Iya, 10 Tapi Mas tahun. Roy, presiden itu kan Presiden Jokowi maksud saya, dia kan panglima tertinggi TNI dan Polri. Persis. Dan juga punya basis data intelijen yang kuat. Nah, nggak mungkin dong presiden gegabah tanda petik melemparkan mungkin sesuatu ke masyarakat. Mohon maaf. Sekarang kita simak isi pidato dari Pak Jokowi ketika di depan salah satu institusi. Saya nggak nyebut institusinya, coklat atau hijau. Ya, beliau mengatakan laporannya mengatakan hanya 18.000. Tapi kenyataannya yang datang berapa? Bahkan temuan terakhir kalau dihitung pakai Google Maps itu bisa lebih dari 2 juta, 2,3 juta yang tanggal 4. Ya, jadi artinya itu pun dikatakan 2 hari sebelumnya oleh Pak SBY selaku orang yang lebih senior, dikatakan bahwa jangan sampai terjadi intelligent failure. Kalau ada intelligent failure, beliau bahkan mengatakan laporannya hanya aman Pak 1, 2 atau hanya 1.000, 2.000 yang datang 50.000. Persis kejadiannya. Jadi sebenarnya berarti yang nggak benar intelijennya. Ya, saya hanya mengatakan gini. Tolong para juru tafsir di lingkungan yang ada di sekitar Pak Jokowi. Kasihan. Saya kenal betul Pak. Soalnya anggarannya dipotong DPR mulu sih. Kita lanjutkan segmen berikut Bapak-Bapak sekalian. Kasihan Pak Jokowi. Iya. Saya harus break dan kita kembali saat lagi pemirsa tetap bareng kami dalam Prime Time Talk.